Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah telah kami salat ini. Di sini kami ingin membaca ayat-ayat yang besar sehingga bersifat nilai 11 derajat banyak, 11 derajat bumi, 11 kompleks tidak dilaksanakan. Salawat dan salam pada junjungan Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Malam ini adalah malam Jadi yang kita bahas hari ini adalah intisari dari juz keempat. Harapan mudah-mudahan sampai akhir Ramadan kita bisa menamatkan Al-Quran ini. Sebulan dari empat ini adalah yang pertama, keikhlasan dalam beramal dan pentingnya ketaatan kepada Allah. Yang kedua, dalam juz keempat ini kita mempelajari kisah dan peristiwa perang Uhud tentang kesabaran dan kepatuhan kepada Rasulullah. Ini adalah kunci kemenangan. Tapi begitu tidak sabar, begitu tidak patuh kepada Rasulullah, maka yang diderita adalah kekalahan. Walaupun tentara kita banyak, berbeda dengan perang Badar. Tentara sedikit, tapi karena patuh dan sabar kepada pimpinan Rasulullah, maka perang Badar dimenangkan oleh umat Islam. Makanya dalam peperangan itu yang penting adalah persatuan dan juga satu komando. Tapi begitu tidak ada persatuan, saling mementingkan diri sendiri, maka yang akan diterima adalah kekalahan. Karena umat Islam menggunakan persatuan serta masuk dalam perpecahan. Yang keempat, aturan Islam tentang keluarga. Di sini diungkapkan hak-hak perempuan dan hukum warisan yang harus ditaati untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat. Juz ini mengajarkan kita ketaatan, keadilan, kesabaran dalam menghadapi ujian hidup dalam beribadah maupun dalam hubungan sosial. Para pemirsa yang berbahagia, pada malam ini sedikit kita bahas tentang perang Uhud yang menimbulkan perpecahan, menimbulkan ketidakpercayaan, dan umat Islam paling menderita karena dikalahkan. Banyak korban yang meninggal, salah satu di antaranya adalah Hamzah paman Nabi yang dibunuh oleh Hindun istri Sofyan, dan sampai jantungnya dan hatinya Hamzah itu dibuka dan
kekalahan pada perang Badar tahun 2 Hijriah, kaum Quraisy bertekad membalas dendam kepada umat Islam. Mereka mengumpulkan pasukan besar sekitar 3.000 tentara, termasuk 200 pasukan berkuda dan 700 orang pasukan bersenjata. Mereka juga membawa perempuan untuk memberi semangat kepada prajurit-prajurit pertahanan. Sementara itu, Rasulullah bersama 1.000 pasukan Muslim bersiap menghadapi mereka. Namun dalam perjalanan, Abdullah bin Ubay bin Salul memimpin kaum perang Uhud. Para pendengar yang berbahagia, setelah salah satu pertempuran besar dalam sejarah Islam yang terjadi pada tahun ketiga atau 625 Masehi antara kaum muslimin yang dipimpin Rasulullah dan pasukan Quraisy Mekah yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Perang itu menjadi ujian berat bagi umat Islam setelah kemenangan mereka dalam perang Badar. Jalannya peperangan. Para yang berbahagia, posisi pasukan Muslim, Rasulullah menempatkan pasukan di Bukit Uhud, itu di bagian utara Madinah. 50 orang pemanah ditempatkan di atas Bukit Ainain atau Bukit Pemanah untuk melindungi pasukan dari serangan dari belakang. Rasulullah berpesan kepada para 50 pemanah itu, jangan tinggalkan pos kalian. Apapun yang terjadi, baik kami menang maupun kami kalah, kau tidak boleh meninggalkan tempat itu. Pada tahap awal, kemenangan berpihak pada kaum muslim. Pada awal pertempuran, kaum muslim berhasil mengalahkan pasukan Quraisy. Pasukan terpukul mundur dan banyak dari mereka yang melarikan diri. Para pemirsa yang berbahagia, melihat kemenangan ini, sebagian besar pemanah di Bukit Ainain itu turun untuk mengambil harta rampasan, meskipun mereka telah dilarang oleh Rasulullah. Kemudian mereka itu meninggalkan tempat, dan ini dilihat oleh musuh bahwa pertahanan Rasul yang di bukit itu. Para pendengar, kita lihat inilah perannya Khalid bin Walid. Saat itu Khalid bin Walid masih kafir, belum lagi masuk Islam. Dia memang ahli peperangan. Melihat celah pertahanan muslim yang kosong, dia memanfaatkan kesempatan ini. Khalid bin Walid bersama pasukan berkudanya menyerang dari belakang, membuatkan kekacauan dalam barisan kaum muslim. Banyak sahabat yang gugur, termasuk salah satunya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi, yang dibunuh
Peristiwa itu Rasulullah juga terluka. Rasulullah terkena lemparan batu sehingga gigi beliau patah dan wajahnya terluka. Karena kabar bahwa Rasulullah beredarlah kabar bahwa Rasulullah telah wafat di tengah pasukan Muslim. Mereka sempat kehilangan semangat pasukan Muslim, namun Rasulullah berhasil menunjukkan bahwa beliau masih hidup sehingga kaum muslimin kembali berjuang. Setelah pertempuran yang sengit, kaum Quraisy tidak mengejar lebih jauh dan pada akhirnya kaum Quraisy kembali ke Mekah. Kaum Muslim yang mengalami kekalahan dengan sekitar 70 sahabat yang gugur, termasuk Hamzah bin Abdul Muttalib, Mus'ab bin Umar, dan Abdullah bin Jahsy. Sedangkan kaum Quraisy kehilangan sekitar 22 orang prajurit. Para pemirsa yang berbahagia, hikmah atau pelajaran yang dapat kita petik dari perang Uhud? Pertama, ketaatan kepada Rasulullah adalah kunci kemenangan sebetulnya. Namun di perang Uhud mereka mengingkari. Kekalahan ini terjadi karena sebagian pasukan Muslim tidak mematuhi perintah Rasulullah. Dan hal inilah yang menjadi pelajaran bahwa ketaatan kepada pemimpin dalam suatu perjuangan adalah sangat penting. Kedua, ujian dan cobaan dalam perjuangan Islam. Kemenangan dan kekalahan adalah bagian dari ujian Allah untuk menguji keimanan umat Islam. Allah mengingatkan dalam surat Ali Imran ayat 140, jika kamu atau pada perang Uhud mendapat luka, maka sesungguhnya kaum Quraisy itu juga telah mendapat luka yang sama perang Badar. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami bergilirkan di antara manusia. Tiga, jangan lalai dengan harta dunia. Turunnya para pemanah dari bukit menunjukkan bahwa keserakahan terhadap harta dunia melemahkan perjuangan. Pelajaran ini penting dalam kehidupan, bahwa kemenangan sejati bukan hanya soal harta, tapi adalah ketaatan kepada Allah. Yang keempat, kepemimpinan dan strategi perang. Khalid bin Walid membuktikan kecerdasannya strategi perang yang kemudian setelah masuk Islam menjadi salah satu jenderal terbesar dalam sejarah Islam. Para pendengar, peristiwa ini menunjukkan pentingnya disiplin militer dan strategi yang matang. Perang Uhud adalah pelajaran yang berharga bagi umat Islam tentang pentingnya ketaatan, pentingnya kesabaran, dan kesiapan menghadapi ujian. Meskipun mengalami kekalahan, umat Islam justru semakin kuat dan mereka belajar dari kesalahan itu. Allah menurunkan ayat-ayat dalam surat Ali Imran untuk menguatkan
menguatkan hati kaum muslimin setelah peristiwa dan mengingatkan mereka agar tetap teguh dalam perjuangan. Selesai perang Uhud, Nabi mengatakan perang Uhud yang belasan yang memakan para sahabat adalah perang yang terbesar. Namun Nabi mengatakan waktu selesai perang Uhud, para sahabat kita kembali dari perang kecil dan akan memasuki perang besar. Rasul ditanya oleh para sahabat, apa maksudmu wahai Rasul? Bukankah perang Uhud itu dasar dan korbannya sangat banyak dan kita menderita kekalahan? Kok engkau berkata kembali dari perang yang kecil dan akan menempuh perang besar? Benar sahabatku, perang Uhud adalah perang yang kecil. Yang besar itu adalah perang melawan hawa nafsu diri sendiri. Dan untuk memerangi hawa nafsu itu dengan senjata, dengan berpuasa. Dengan berpuasa adalah senjata kita jadi sabar, jadi tabah, jadi kuat menghadapi serangan dari dalam, serangan diri sendiri. Dan hari ini menang perang Uhud, kita kalah di situ, kita tenang yang merasa karena kita tenang karena kata korban yang banyak, dan kita tenang bahwa kita sedang memasuki perang yang besar, adalah perang melawan hawa nafsu. Banyak maaf, bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi